wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fitriani Zulfa Ratnawati dengan NPM 2301010041. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang materi tafsir filsafati, yaitu salah satu corak penafsiran pada Al-Quran, yang dimana pembahasan ini sangat menarik ya yang kita bahas, apalagi ada hubungannya dengan pemikiran-pemikiran yang rasional dan yang sedang ramai terjadi saat ini. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan, yang pertama yaitu yang pasti kita membahas tentang pengertian ya teman-teman. Nah, yang pertama yaitu tentang tafsir. Apa sih itu tafsir? Jadi tafsir itu berasal dari kata al-fasr, yang dimana artinya itu menjelaskan atau membuka sesuatu yang tertutup. Jadi intinya tafsir itu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran agar mudah dipahami oleh kita-kita ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu filsafat. Nah, filsafat itu berasal dari bahasa Yunani filosofia, yang artinya cinta kebijaksanaan. Jadi filsafat itu berusaha memahami hakikat tentang segala sesuatu dengan akal dan logika, gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau digabungkan nih, tafsir filsafati itu apa? Jadi tafsir filsafati itu memahami ayat-ayat Al-Quran itu dengan akal dan logika, gitu ya teman-teman. Jadi walaupun dengan akal dan logika itu tetap harus ada runtutannya, gitu teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu latar belakang. Jadi latar belakang tafsir filsafati itu berkembang pesat pada zaman Khalifahan Abbasiyah, yang dimana pada abad itu berkembang itu pada abad 8 sampai 9 Masehi, yang dimana Khalifah pada saat itu tuh benar-benar mendukung penuh ya tentang penerjemah karya-karya asing seperti karya Yunani, Persia, India, dan lain sebagainya. Nah, itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, penerjemahan itu dikenal sebagai Bait al-Hikmah ya teman-teman, yaitu ada di Baghdad. Dari sinilah lahir para ilmuwan, para filsuf yang sangat luar biasa ya teman-teman, yang dimana beliau-beliau ini berusaha menggabungkan antara akal dengan wahyu atau ilmu pengetahuan dengan keimanan, gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang tokoh-tokoh penting. Nah, jadi di dalam tafsir filsafati itu ada beberapa tokoh penting ya teman-teman. Nah, di sini saya akan bahas 3 tokoh penting. Yang pertama yaitu Al-Farabi. Nah, beliau ini dikenal sebagai bapak kedua setelah Aristoteles ya teman-teman. Nah, beliau ini menggabungkan antara pemikiran filsuf Yunani dengan keislaman kita, gitu ya teman-teman. Nah, kalau yang kedua itu Ibnu Sina, yang dimana beliau ini menggabungkan antara akal, istu penciptaan alam, yang berkaitan dengan kedokteran ya teman-teman. Nah, itu beliau gabungkan dengan sudut pandang filsafat, gitu ya teman-teman. Dan yang terakhir yaitu Ikhwan al-Safa, yang dimana beliau ini salah satu kelompok cendekiawan muslim ya teman-teman. Nah, beliau ini menulis ensiklopedia yang terkenal dengan nama bukunya yaitu Rasail Ikhwan al-Safa, gitu ya teman-teman. Nah, dari karya-karya beliau ini kita bisa belajar ya teman-teman. Jadi tafsir filsafat itu tidak hanya tentang tafsir bahasa, tapi tentang bagaimana kita bisa memahami secara mendalam tentang ayat-ayat Al-Quran ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas selanjutnya yaitu tentang aliran-aliran yang ada di tafsir filsafati. Nah, jadi ada banyak ya teman-teman aslinya aliran-aliran yang ada di tafsir filsafati ini, tapi di sini saya akan bahas 3 saja ya. Nah, yang pertama itu ada aliran paripatik atau masyaiyah. Nah, yang dimana aliran ini berbasis pemikiran Aristoteles atau lebih menekankan rasionalitas atau logika ya teman-teman. Nah, pada aliran ini tokohnya yaitu Ibnu Sina.
Oke, yang kedua yaitu aliran iluminasi, yang dimana aliran ini menekankan pengetahuan tentang intuisi spiritual ya teman-teman. Jadi aliran ini nih bersifat apa ya, menggabungkan antara filsafat dengan tasawuf gitu loh teman-teman. Nah, pada aliran ini ada tokohnya teman-teman yang terkenal yaitu Surawardi. Nah, yang terakhir yaitu aliran teosofi ya teman-teman. Nah, yang dimana aliran ini nih mencoba mengintegrasikan tasawuf, filsafat, dan wahyu itu dijadikan satu ya teman-teman. Nah, tokoh yang sangat terkenal pada aliran ini yaitu Mulasadra. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya yaitu tentang kritik dan saran. Yang dimana tafsir filsafat ini banyak ya teman-teman kelebihannya. Jadi tafsir filsafat ini membuka dialog antara akal dan logika kita dengan didasarkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Terus tafsir filsafat ini juga mengajarkan kita bahwa agama Islam itu agama yang rasional dan ilmiah gitu ya teman-teman. Dan tafsir filsafat ini juga salah satu menjadi cara agar menjawab pertanyaan-pertanyaan di masa yang sangat modern ini ya teman-teman, dengan dasar yang tentunya dengan dasar ayat-ayat Al-Quran gitu ya teman-teman. Namun teman-teman, ada kelebihan ada kekurangan. Jadi kekurangan tafsir filsafat itu lumayan membahayakan ya teman-teman, yang dimana si penafsirnya ini bisa sampai menundukkan wahyu di bawah teori filsafat. Nah, jadi wahyu ini akhirnya makna-maknanya itu dipaksa agar sesuai dengan makna logika manusia. Begitu ya teman-teman. Imam Al-Ghazali pun pernah mengkritik keras para filsuf-filsuf tafsir filsafat. Meski begitu, ada ulama moderat Fahru Razi yang tetap menggunakan tafsir filsafati atau menggunakan akal, tapi beliau juga tetap mengagungkan atau menomorsatukan wahyu di atas teori filsafat. Gitu ya teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman dan terutama bermanfaat bagi saya. Sebelumnya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.